Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar. Kali ini saya akan menganalisis tentang film Finding Sri Mulat. Film Finding Sri Mulat ini muncul pada awal tahun 2013, sekitar pada bulan Maret atau April. Film Finding Sri Mulat ini merupakan garapan sutradara Charles Ghazali. Jika dilihat dari judulnya saja, itu yang pertama akan saya analisis adalah Finding Sri Mulat, di mana bahwa film ini menempatkan bagaimana Sri Mulat yang sedang menghilang lalu ditemukan kembali oleh tokoh utamanya, yaitu bernama Andika. Namun menghilang di sini dalam konteks industri hiburan yang diangkat ke televisi. Sri Mulat pada tahun 2000-an memang pernah mengalami kejayaan yang mendapatkan spot untuk tampil sebagai acara rutin di salah satu TV swasta. Proses pencarian kembali Sri Mulat yang digambarkan oleh film ini memperlihatkan bagaimana kehidupan para pemain Sri Mulat pada saat ini yang diperankan melalui beberapa pemain Sri Mulat asli. Yang menarik adalah bagaimana cara Andika, yaitu tokoh utama dalam film ini yang diperankan oleh Reza Rahardian, untuk menghidupkan kembali Sri Mulat. Yang pertama adalah ia tidak menggunakan media panggung untuk para Sri Mulat ini manggung lagi untuk pertama kali, tetapi menggunakan stasiun balapan Solo yang diubah menjadi panggung. Para seminar membaur dengan pengunjung dan penumpang dalam plot film ini, seolah yang kita dapat lihat adalah sutradara ingin menggambarkan bagaimana masyarakat sebenarnya sangat mengenal Sri Mulat. Lalu hal ini dari plot ini kita juga bisa melihat bagaimana pengunjung merespon kehadiran seniman Sri Mulat di stasiun tersebut. Pada saat itu pengunjung berasal dari berbagai lapisan status sosial. Kita bisa melihat di situ ada pelajar yang masih menggunakan seragam, lalu penjual makanan, pekerja dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya Sri Mulat sebagai seni rakyat tradisional diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Media panggung yang menggunakan stasiun balapan ini memperlihatkan bagaimana Sri Mulat merupakan seni teater pop yang masih mengandung sifat teater rakyat seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. James Dananjaya. Artinya bahwa Sri Mulat merupakan teater tradisional yang dipanggungkan kembali menggunakan manajemen modern. Salah satu alasan mengapa Sri Mulat masih digemari adalah sifat lawakannya yang memang masih bersifat humoris dan bukan lelucon yang menjadikan orang lain sebagai bulan-bulanan. Lalu pada film ini konflik muncul ketika Andika kembali dipertemukan dengan Jolim, kawannya yang dikenal sebagai pencuri ide dalam industri kreatif. Jolim memberikan tawaran kepada Andika untuk membawa Sri Mulat ke dalam acara program Jolim yang tentu saja niat Jolim ini adalah menjadikan Sri Mulat sebagai industri yang menghasilkan banyak uang. Jadi orientasinya di sini adalah kepada uang. Namun Andika menolak tawaran untuk membawa Sri Mulat menjadi komoditas komersial yang nantinya akan menghilangkan nilai seni tradisionalnya. Ternyata Jolim dalam film tersebut sebelum memberikan tawaran kepada Andika secara langsung, sebenarnya ia telah menghubungi Bu Cucu, yaitu istilahnya adalah ketua dari paguyuban Sri Mulat itu, dan memberikan penawaran sejumlah uang. Plot di atas menampilkan bagaimana Sri Mulat pernah berada dalam kondisi yang dilematis seperti itu, yaitu apakah Sri Mulat mengikuti permintaan pasar dunia hiburan yang menjadikannya sebuah industri dan menghilangkan pakem-pakem, atau Sri Mulat mempertahankan bentuk keaslian pertunjukan seni lawak murni yang tidak hadir sebagai media politik, sosial, ataupun lainnya. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada seni rakyat tradisional, namun juga seni-seni tradisional lain yang mengalami dilematis di sini untuk mengikuti, apakah mengikuti pakem atau ikut arus industri hiburan. Dari film ini kesimpulannya adalah kita bisa melihat bahwa apapun dalam industri televisi, dalam industri media saat ini, budaya sekalipun yang diangkat itu nantinya akan menjadi komoditas, dan dilematis ini yang diperlihatkan di dalam film tersebut. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa pada awalnya Sri Mulat merupakan budaya tradisional yang berada dalam era modern, di mana dia memiliki tantangan apakah Sri Mulat ini akan menjadi budaya massa, budaya yang di industri, budaya yang dijadikan komoditas, atau memilih untuk tetap pada nilai-nilai tradisionalnya.
Dan kesimpulan dari analisis ini dan dari film tersebut adalah bahwa beberapa seni tradisional memang masih hidup, tetapi dia hidup tidak melalui media-media seperti televisi, tetapi benar-benar masih menggunakan panggung-panggung tradisional di mana seseorang datang ke panggung itu, datang ke teater itu untuk melihat langsung pertunjukan budaya tersebut. Sekian analisis dari saya. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.